Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait praktik elektronika analog dan digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Herlin Januariningsi dengan NIM belakang 044 dan rekan-rekan saya yaitu Narendra Ferdian Firmansyah dengan NIM terakhir 037 dan Muhammad Niki Wijaseno dengan NIM terakhir 033. Langsung saja masuk kepada materinya, yaitu tujuan dari praktikum ini. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar aljabar Boolean dan penerapannya pada rangkaian logika digital. Mahasiswa mampu menganalisis persamaan Boolean tersebut dan mahasiswa juga mampu menganalisis persamaan Boolean ke dalam bentuk rangkaian menggunakan gerbang logika NOT, AND, dan OR. Masuk kepada teorinya, aljabar Boolean merupakan cabang matematika yang digunakan untuk menganalisa dan merencanakan sistem logika digital. Berbeda dengan aljabar biasa yang menggunakan banyak nilai bilangan, aljabar Boolean ini hanya mengenal logik dua kondisi, yaitu 0 false atau salah dan 1 true atau benar. Konsep ini dikembangkan oleh Gordon Boolean dan menjadi dasar utama dalam pengoperasian berbagai perangkat digital seperti komputer, mikrokontroler, dan sistem elektronika digital lainnya. Dengan menggunakan aljabar Boolean, hubungan antara berbagai variabel logika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang lebih sederhana, sehingga memudahkan proses perencanaan dalam analisa rangkaian digital. Dalam aljabar Boolean, terdapat beberapa operasi dasar, yaitu operasi dasar NOT atau negasi, AND perkalian logika, dan OR penjumlahan logika. Pada operasi NOT berfungsi untuk membalikkan nilai logika suatu variabel, sehingga masukan yang bernilai 1 maka keluarnya akan 0. Begitupun sebaliknya. Secara sistematis, A sama dengan inverse dari A. X sama dengan inverse A. Tabel kebenarannya, ketika inputnya 0, maka outputnya akan 1. Begitu pula untuk input 1, maka outputnya pun akan 0. Lalu ada operasi AND, menghasilkan keluaran bernilai 1 hanya jika keseluruhan nilainya bernilai 1. Secara otomatis, N dapat dinyatakan X sama dengan A dikali B. Contoh, pada input dan outputnya. Ketika input dari N itu 0 dan 0, maka outputnya akan 0. Ketika 0 dan 1 akan bernilai 0, dan akan bernilai 1 ketika kedua input bernilai 1. Sementara operasi OR menghasilkan keluaran bernilai 1 apabila minimal terdapat satu masukan yang bernilai 1. Secara sistematis, X dapat dinyatakan sebagai X sama dengan A plus B. Tabel kebenarannya, ketika input yang dimasukkan 0 dan 0, maka output yang akan dikeluarkan akan bernilai 0. Namun, ketika salah satu input bernilai 1 seperti 1 dan 0 atau 0 dan 1 atau 1 dan 1, maka output yang dikeluarkan akan bernilai 1. Ketiga operasi tersebut menjadi dasar pembentukan berbagai fungsi logika yang lebih kompleks dalam
sistem digital. Persamaan Boolean digunakan untuk mempresentasikan hubungan logika antara beberapa variabel input dan output. Melalui analisa persamaan Boolean dapat diketahui bagaimana perubahan nilai masukan mempengaruhi nilai keluaran suatu sistem. Analisis ini biasanya digunakan dengan menyusun tabel kebenaran yang memuat seluruh kemungkinan kombinasi input beserta hasil output yang dihasilkan. Dengan demikian, karakteristik kerja suatu rangkaian logika dapat dipahami secara sistematis dan akurat. Realisasi persamaan Boolean ke dalam bentuk rangkaian logika dilakukan dengan mengubah setiap operasi logika pada persamaan menjadi gerbang logika yang sesuai. Operasi negasi direalitakan menggunakan gerbang NOT, operasi perkalian dilogikakan menggunakan gerbang AND, dan operasi penjumlahan menggunakan gerbang OR. Hasil dari penggabungan gerbang-gerbang tersebut akan membentuk suatu rangkaian digital yang memiliki fungsi sesuai dengan persamaan Boolean yang dianalisis. Proses ini sangat penting karena menjadi langkah awal dalam perencanaan sistem digital yang lebih kompleks. Pada praktikum ini, simulasi rangkaian dilakukan menggunakan MATLAB. MATLAB Simulink menyediakan berbagai blok logika digital yang dapat digunakan untuk simulasi. Mahasiswa dapat mengamati perubahan keluaran terhadap variasi masukan, mengidentifikasi hasil analisa tabel kebenaran, serta memastikan bahwa rangkaian yang dibuat telah sesuai dengan persamaan Boolean yang telah dirancang. Dengan demikian, penggunaan MATLAB Simulink membantu meningkatkan pemahaman terhadap konsep aljabar Boolean dan diimplementasikannya dalam sistem logika digital. Berdasarkan teori tersebut, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep dasar aljabar Boolean, menganalisa persamaan logika yang diberikan, serta merealisasikan ke dalam bentuk rangkaian menggunakan gerbang logika NOT, AND, dan OR, sehingga dapat memahami prinsip kerja sistem digital secara lebih mendalam. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, untuk list komponennya sendiri, itu ada konstan yang dimana memiliki nilai 0 atau 1. Kemudian ada komponen manual switch dengan tidak memiliki nilai, lalu ada logika operator dan display. Untuk tutorialnya sendiri, itu pertama kita harus membuat konstan, yang dimana konstan ini memiliki nilai 0 atau 1.
Baik, 12 jam. Nah, kenapa manual switch-nya ada 3? Karena kan disesuaikan dengan apa yang ada di gerbang logika. Switch yang pertama itu untuk A, switch yang kedua itu untuk B, switch yang ketiga itu untuk C. Sudah, bagian atas akan disambungkan ke nomor 1. Sebaliknya, jika bagian bawah disambungkan pada konstan 0. Jika sudah, maka lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu logika operator. Yang pertama yang jelas, yang dimana seperti yang ada pada soal nomor 5 dengan Y sama dengan buka kurung siku A bar dikali C bar ditambah B bar ditutup kurung siku ditambah buka kurung siku A bar ditambah B dikali A tutup kurung siku. Yang dimana A barnya ini sama dengan not. Pasti A-nya dijadikan ke not dulu. Begitu pula dengan B dan C. Lalu jika sudah, maka kita munculkan N. Yang dimana N ini berfungsi untuk mengkalikan. Nah, A dikali dengan C. Berarti yang atas itu A, yang bawah itu C. Lalu, jika sudah, step berikutnya yaitu hasil dari A bar dikali AC bar itu ditambah dengan B bar. Yang berarti jika ditambah to or. Sini kita ganti notnya menjadi or. Lalu kita sambungkan yang atas yaitu hasil A dikali C dengan B bar. Oke, jika sudah ini tinggalkan dulu seperti ini. Lalu kita beralih ke sebelahnya, yang dimana
A bar ditambah B bar. Berarti kita memerlukan OR. Nah, jika sudah begini, selanjutnya hasil dari A bar ditambah B bar itu dikalikan atau di N dengan A biasa. Bagian sini hasilnya, lalu sini untuk A biasanya. Jika hanya A biasa, maka harus diletakkan di belakang not. Jika sudah, maka hasil dari yang pertama dan yang kedua itu ditambah. Berarti kita menggunakan OR. Hasil yang pertama ini tadi ditambah dengan hasil yang kedua. Jika sudah, kita cari display. Kita sambungkan. Kemudian kita lihat salah satu tabel kebenaran. Kita ambil contohnya nomor 1, yaitu 0 ditambah 0 untuk A, 0 untuk B, 0 untuk C. Di switch-nya kita taruh bawah. Jika sudah, kita simulasikan. Nah, bisa kita lihat sini hasilnya 1. Lalu kita samakan dengan tabel kebenaran yaitu 1. Kita lihat untuk konfigurasi 1 yang dimana hasilnya sama-sama sama. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tuhan dan merupakan Lisa dari di atas. Jadi rangkaian logika yang disimulasikan merupakan implementasi dari persamaan boolean inverse kali C inverse ditambah B inverse ditambah A inverse plus B inverse dikali A.
Cara kerja rangkaian diawali dengan proses pembentukan sinyal komplement komplement menggunakan gerbang NOT. Ketiga cara yaitu A, B, dan C. Dibalik nilainya sehingga dihasilkan sinyal inverse, B inverse, dan C inverse. Sinyal-sinyal komponen tersebut kemudian digunakan sebagai masukan pada gerbang logika berikutnya untuk membentuk dua blok utama sebelah kiri yaitu YN dan blok kanan yaitu Y2. Pada blok kiri Y1, sinyal A inverse dan C inverse terlebih dahulu diproses menggunakan gerbang logika N untuk menghasilkan nilai A inverse kali C inverse. Hasil tersebut kemudian digabungkan dengan B inverse melalui gerbang logika OR. Oleh karena itu, keluaran Y1 akan bernilai 1 apabila B bernilai 0 dan ketika A dan C secara bersamaan bernilai 0. Sebaliknya, Y1 akan bernilai 0 ketika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi. Pada blok kanan atau Y2, sinyal B inverse dan A inverse diproses terlebih dahulu menggunakan gerbang N, sehingga menghasilkan B inverse dikali A. Selanjutnya, kemudian hasil tersebut dihubungkan dengan sinyal A inverse menggunakan logika gerbang OR. Akibatnya, keluaran Y2 akan menghasilkan nilai 1 jika A bernilai 0 atau A bernilai 1 dan B bernilai 0. Dengan kata lain, Y2 hanya akan bernilai 0 ketika A dan B sama-sama bernilai 1. Keluaran Y diperoleh dari penghubungan antara Y1 dan Y2 menggunakan gerbang OR. Kemudian, menggunakan operasi OR, output akhir akan bernilai 1 apabila salah satu kedua blok menghasilkan logika 1. Dari tabel kebenaran terlihat 6 kombinasi seperti 000, 001, 010, 011, 100, dan 101 minimal satu blok menghasilkan keluaran 1 sehingga akhir Y akan bernilai 1. Sementara itu, kombinasi 110 dan 111 kedua blok tersebut menghasilkan logika 0, sehingga output akhirnya akan menjadi 0. Hasil simulasi MATLAB menunjukkan bahwa seluruh keluaran akan diproses sesuai hasil perhitungan teori pada tabel kebenaran. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian yang dirancang menggunakan gerbang NOT, AND, dan OR berhasil merealisasikan persamaan boolean yang diberikan dengan benar. Selain itu, simulasi ini juga memperhatikan persamaan boolean bahwa perubahan nilai input A, B, C secara langsung mempengaruhi keluaran rangkaian sesuai aturan aljabar boolean dan prinsip kerja gerbang logika digital. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konsep dasar aljabar boolean berhasil dipahami dan diterapkan dalam perencanaan rangkaian logika digital menggunakan gerbang NOT, AND, dan OR. Aljabar boolean terbukti menjadi dasar penting dalam membentuk hubungan antara variabel masukan dan keluaran pada suatu sistem digital, sehingga memudahkan proses analisa dan perancangan logika.
melalui analisa kesamaan boolean yang diberikan diperoleh pemahaman mengenai bagaimana dan saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran tertentu. Untuk perhitungan teori pada setiap kombinasi input A dan C menunjukkan bahwa keluaran tergantung pada operasi gelombang N dan O yang membentuk logika Turing berhasil merealisasikan kesamaan boolean ke dalam bentuk matematika digital. Seluruh komponen yang digunakan seperti konstan, manual switch, logika operator, dan display dapat berfungsi sesuai dengan tujuan perencanaan. Simulasinya juga memudahkan pengamat terhadap perubahan keluaran akibat variasi nilai masukan serta membantu memverifikasi keberhasilan hasil analisis berdasarkan tabel kebenaran yang diperoleh. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kesesuaian dengan hasil perhitungan oleh pada seluruh kombinasi input output akhir bernilai 1 pada 6 kombinasi pertama dan bernilai 0 kepada 2 kombinasi terakhir, sehingga membuktikan bahwa rangkaian telah bekerja sesuai dengan persamaan boolean yang dirancang. Kesesuaian antara teori dan simulasi menunjukkan bahwa pooling telah dilaksanakan dengan benar. Secara keseluruhan, praktik ini berhasil mencapai tujuan memahami konsep aljabar boolean, persamaan boolean, serta merealisasikan teknologi rangkaian logika digital melalui simulasi MATLAB. Kegiatan praktik ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kerja digital dan pentingnya aljabar boolean dalam perancangan rangkaian elektronika digital. Ya, presentasi dari terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.